Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pak Puji di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, khususnya siswa kelas 8, kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang iklan. Ini merupakan pertemuan keempat yang masih membahas tentang topik yang sama, yaitu iklan. Merupakan KD 4.4 dan merupakan video pembelajaran saya yang ke-41. Baik anak-anak, mudah-mudahan kita belajar mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seperti biasa, yuk sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Apa yang akan kita bahas dan tujuan apa yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah diharapkan setelah mempelajari atau kita belajar bersama, kalian mampu menulis iklan dan menyunting teks iklan. Oleh karena itu, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan dalam pertemuan kali ini? Langkah-langkah untuk bisa menulis iklan antara lain ada 3 hal. Sebenarnya gini anak-anak, bahwa menulis iklan ini merupakan finalnya kita belajar iklan. Kalau pertama kan mungkin pengertian atau hakikat, kemudian menyimpulkan isi. Yang ketiga adalah struktur dan kebahasaan iklan. Nah, akhirnya kita kalian diharapkan untuk bisa membuat teks iklan. Nah, untuk bisa membuat teks iklan itu paling tidak ada 3 langkah-langkah ini. Yang pertama, mulailah dengan pernyataan yang menarik dan fokus. Menarik dan fokus. Misal, kita ingin menawarkan obat jerawat. Maka mungkin bisa diawali dengan kata-kata, wajah Anda berjerawat. Nah, ini fokus kepada wajah yang berjerawat. Yang kedua adalah menawarkan solusi. Dari wajah yang berjerawat ini ditawarkan adalah ramuan jamu cantik mengurangi dan melenyapkan jerawat dalam 30 hari. Jadi solusi wajah yang berjerawat tadi adalah jamu cantik. Itu yang dimaksud. Jadi langkah kedua adalah menawarkan solusi. Setelah fokus, kemudian ditawarkan solusi. Nah, solusinya bukan basa-basi, tapi harus terbukti. Sehingga yang ketiga adalah menunjukkan bukti. Ya, jerawat Anda akan lenyap dalam 30 hari. Kalau tidak, uang kembali. Ada 15.000 orang yang wajahnya kembali bersih setelah menggunakan produk kami. Ini meyakinkan kita, meyakinkan orang, meyakinkan si pembaca iklan bahwa iklannya itu benar-benar manjur. Produknya benar-benar oke, sehingga ditunjukkanlah bukti. Nah, kalau tidak terbukti, uang kembali. Itu kan meyakinkan, memantapkan seseorang itu untuk bisa membeli atau mengikuti apa yang diiklankan. Kalau jasa, mungkin dia memakai jasanya. Kalau barang atau produk, menawarkan produk, ya maka membeli. Ya, kalau iklan layanan masyarakat, mungkin ya bisa mengikuti apa yang diharapkan. Nah, setelah iklan itu terbentuk, sebelum di launching, sebelum dipublish, sebelum disampaikan ke publik, maka ada langkah menyunting, mengoreksi, melihat. Yang pertama mengenai strukturnya. Apakah strukturnya sudah lengkap? Kita mengenal struktur iklan itu kan pada prinsipnya ada judul, kemudian ada di bagian tengah itu keunggulan-keunggulan, di bagian akhirnya itu setelah membaca iklan itu kita mau kemana, misalnya menghubungi nomor telepon, alamat yang dituju. Struktur. Yang kedua adalah komunikatif. Apakah iklan itu mudah dicerna, mudah dipahami? Kalau malah membuat bingung, orang tidak tertarik dan tidak akan mengikuti apa yang diiklankan. Oleh karena itu harus komunikatif, mudah dipahami. Agar mudah dipahami, maka dipilihlah diksi atau kata-kata yang ringkas dan persuasif. Persuasif itu membujuk secara halus. Kadang-kadang pilihan kata-kata itu yang menimbulkan semacam persamaan bunyi.
Misal saya pernah menyampaikan ada kata-kata lampu Philip tuh. Terus terang Philip terang terus. Jadi kayak terus terang Philip terang terus. Ya, ku mau, ya kan? Ku tahu yang ku mau. Sprite misalnya. Jadi ada semacam kayak ya, intinya adalah pilihan kata-katanya harus menarik, ringkas. Selanjutnya adalah ilustrasi. Apakah ada gambar, apakah ada stimulusnya, ya, pengantarnya, ada keunggulan-keunggulannya, dan ini harus supaya mendukung dengan apa yang diiklankan. Ya, berikutnya adalah produk dan sasaran tepat. Apa yang diiklankan dan sasarannya kepada siapa harus tepat. Oleh karena itu ada segmen-segmen tertentu, pemisahan-pemisahan. Contohnya, air minum Aqua, itu ada merek Aqua, ada merek Fit. Walaupun itu dalam satu produk, satu PT. Tetapi dia sengaja membuat dua merek. Kalau Aqua sasarannya adalah golongan ekonomi begini misalnya ya. Fit yang golongan ekonomi begini gitu. Jadi ada segmen-segmen tertentu yang ingin disasar dari produk yang diciptakan. Sehingga itu merupakan kajian. Misalnya ada kopi Gilles Smith, itu katanya sasarannya untuk anak-anak muda. Kalau kopi pekat biasanya untuk orang-orang yang sudah berumur, hitam gitu. Kalau anak-anak muda kan yang tidak ke kopi-kopian gitu. Misalnya muncul juga di belakangan adalah dalgona kopi. Kopi campur es, campur susu. Sehingga warnanya tidak terlalu hitam. Sehingga kata anak muda adalah kopi gaul. Gitu. Ya ini ada sasaran-sasarannya. Produk dengan sasaran itu harus tepat. Supaya apa? Barang yang diiklankan sampai dan berhasil. Nah, setelah menyunting selesai, ya kan, maka iklan itu bisa dipublish. Demikian anak-anak, maka sebelum berakhir, untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan latihan berikut. Buatlah sebuah iklan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Isi iklannya adalah ajakan untuk menghemat energi listrik. Setelah iklan itu kalian buat, maka tukarkan kepada temanmu supaya disunting. Setelah disunting, sampaikan hasilnya dalam forum. Diskusi misalnya pakai WA, misalnya pakai Google Meet, misalnya pakai Zoom, kalau masih dalam pandemi seperti ini. Tapi nanti kalau misalnya luring, ya tinggal didiskusikan aja di kelas. Itulah anak-anak pertemuan kali ini. Namun sebelum berakhir, seperti biasa, saya sampaikan sebuah renungan. Tidak ada yang tidak ada. Sebab tidak ada itu sendiri juga ada. Ada dan tidak ada diciptakan oleh yang maha ada. Adanya ada karena adanya tidak ada. Ada dan tidak ada itu fakta yang ada di dunia ini. Demikian anak-anak, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di channel Goresan Bahasa. Terima kasih.